CGP Angkatan 10 Kota Bekasi. Saya Baban Subhan, Muhammad Nur Kamal, Muhammad Abdul Ghafur. Kami hari ini akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Pak Gofur. Gimana kabarnya Pak Kamal? Alhamdulillah baik Pak Gofur. Pak Gofur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Kamal. Nah, Pak Kamal, Iya. sebelum melakukan coaching nih Pak Kamal, sebagai langkah awal nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kamal. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Pada coaching kali ini di mana coach dan coachee akan saya amati. Apakah coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Ya, kemudian bagaimana Pak Kamal memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Kamal sebagai coach ya. Kemudian jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Kamal, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Kamal. Yang pertama, kompetensi apakah yang akan Pak Kamal kembangkan nih pada coaching kali ini? Ya, yang pastinya kompetensi yang saya ingin saya kembangkan adalah pressure mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Baik, kemudian bagaimana Pak Kamal inginkan untuk saya amati pada observasi kali ini? Pada kompetensi mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Kamal? Saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamal ya. Demikian dulu observasinya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Pak Kamal melakukan proses coaching bersama dengan Pak Baban ya. Baik Pak, terima kasih Pak Kamal ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Baban. Waalaikumsalam Kamal. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Kamal? Baik. Alhamdulillah. Seperti yang Pak Baban lihat ya. Tetapi saya lihat ini Pak Baban sepertinya kurang bersemangat nih. Oh, bisa aja. Iya nih Pak Kamal nih, ada masalah nih yang terjadi pada peserta didik. Kebetulan saya itu rencana emang mau nemuin Bapak untuk kita diskusi. Oh begitu. Jadi kira-kira apa sih tujuan Pak Baban dari pembahasan kita hari ini? Jadi tujuan saya ngobrol dengan Pak Kamal, diskusi dengan Pak Kamal ini, saya itu menginginkan peserta didik saya itu menjadi peserta didik yang lebih baik lagi Pak, dan lingkungan kelas yang nyaman dan kondusif Pak. Oh begitu. Kira-kira nih menurut Pak Baban, jika dibuat skala posisi ya, jadi posisi keberapa ya saat ini anak Bapak antara 1 sampai 10, dan untuk mencapainya itu kira-kira Bapak mau berada di skala berapa? Kalau posisi ya di kita dilihat ya paling sekarang itu yang sekitar 6 sampai 7 Pak. Nah, tapi kan namanya guru ya pengenlah bisa lebih baik lagi anak-anak ini di kelas ini kondusifnya. Jadi ya saya berharap nyampe 8 sampai 9. Kalau 10 kan tidak mungkin tuh, terlalu tinggi gitu Oh Pak. begitu. Jadi kekuatan apa kekuatan Bapak, anak-anak dan sekolah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya mungkin secara pribadi ya kekuatan yang saya miliki itu, saya mungkin tidak pantang menyerah Pak. Sekali ya ada permasalahan ya kami tetap nyari solusi yang lain. Nah jadi tetap kita berpihaknya pada peserta didik agar menjadi bisa lebih baik lagi mencapai tujuan dan membuat kesepakatan kelas Pak, sehingga mewujudkan keyakinan kelas ini anak-anak ini sesuai harapan. Jadi yang akan saya kuatkan untuk mencapai tujuan itu yaitu saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sehingga lama-kelamaan akan terbiasa anak-anak ini. Begitu Pak. Ya. Jadi kira-kira apa ya hambatan yang dapat menghalangi Pak Baban dalam meraih tujuan itu? Nah, justru dengan saya berdiskusi ini mudah-mudahan pemikiran atau ada saran atau masukan yang bisa terbuka dari saya. Jadi barangkali saya bisa mendapat pencerahan ya terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saat ini. Jadi akhir-akhir ini di kelas saya itu kurang kondusif. Jadi ada anak yang nangis ketika dia tidak mendapatkan nilai tinggi atau disengit temannya. Jadi dia nangis, akhirnya mengganggu teman-temannya yang masih belajar, begitu Pak.
Jadi kira-kira apa yang sudah Pak Baban lakukan sebelumnya? Saya itu sebelumnya itu sudah melakukan beberapa usaha yang mana sampai saat ini anak tersebut ya belum ada perubahan. Nah, dengan memberikan motivasi kepada anak tersebut, teguran halus sudah saya lakukan gitu Pak. Setelah menganalisis kekuatan dan hambatan, kira-kira rencana Bapak ya yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Jadi rencana saya dalam mencapai tujuan itu membuat kesepakatan kelas Pak, sehingga mewujudkan keyakinan kelas ini yang anak-anak harapkan akan saya kuatkan untuk mencapai tujuan, yaitu saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, sehingga lama-kelamaan akan timbul rasa tanggung jawab yang didorong oleh motivasi intrinsik mereka sendiri dan berkolaborasi dengan orang tua di rumah untuk memberikan motivasi agar bersemangat dalam belajar lagi serta menerima kekurangan dan kelebihan. Jadi anak-anak ini kadang ketika tidak menerima kekalahan, menerima kekurangan, tidak menerima nilai yang diharapkan dia, tapi dia berontak, begitu Pak. Iya. Kira-kira apa ukuran indikator keberhasilan rencana aksi Bapak ini? Jadi ukuran keberhasilan rencana aksi saya itu adalah peserta didik bisa bertanggung jawab, mampu mengelola emosi Pak ketika keinginan itu tidak sesuai harapan. Untuk jangka waktu kira-kira berapa lama yang Bapak butuhkan dari rencana yang Bapak lakukan? Jadi untuk durasi lamanya itu, tingkat keberhasilannya itu mudah-mudahan tidak begitu lama ya, karena tergantung anak sendiri dan lingkungan juga. Jadi konsistensinya guru di sekolah, terus di rumah, kolaborasi orang tua, jadi seperti itu Pak. Baik, sudah mulai mengerucut ya Pak Baban ya dari permasalahan yang Bapak alami, kemudian tujuan yang Bapak inginkan, kekuatan dan kelemahan yang Bapak atau anak-anak dan juga sekolah miliki, sampai rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Untuk selanjutnya kira-kira Bapak berkomitmen apa untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan ya apa yang sudah rencanakan, seperti ya membuat keyakinan kelas dari terkait permasalahan peserta didik ini biar segera teratasi gitu Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Mungkin yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen ini yaitu orang tua di rumah serta rekan sejawat, yang mana rekan sejawat ini misalnya guru bidang studi yang mana ke kelas, mereka itu tidak hanya wali kelas saja yang menegur, jadi ketika ada permasalahan ya wali bidang studi juga memberikan solusi, menegurnya mereka terkait permasalahan tersebut Pak. Baik Pak Baban, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan Bapak pada hari ini. Semoga menjadi suatu hal yang dapat melegakan Bapak, dan saya lakukan hanya membantu saja ya Pak ya. Baik, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi dan mencapai menjadi tujuan Bapak yang ingin Bapak capai. Menurut Bapak, apakah yang Bapak dapat perbincangkan kita pada siang hari ini? Ya, saya terima kasih sekali apa yang diperbincangkan hari ini dengan Pak Kamal. Jadi saya lebih terbuka pemikirannya. Jadi mungkin solusi yang nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa membuat saya ada solusi untuk dapatnya itu udah terbuka Pak, begitu Pak. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Jadi untuk saat ini cukup sekian Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan diskusi kali ini. Mudah-mudahan ke depan anak ini dan saya terutama bisa menerapkan apa yang menjadi masukan barusan, apa yang menjadi diskusi barusan itu, anak ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Baik Pak Baban, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Pak. Sampai. Salam Pak. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Pak Gofur. Pak Kamal, tadi sudah selesai ya melakukan coaching ke Pak Baban ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Nah baik, sebelum penutupan nih Pak Kamal, saya akan tanya lagi nih beberapa pertanyaan pasca observasi ya yang tadi sudah dilakukan. Gitu Pak Kamal ya? Iya Baik. Pak. Pertama, apa saja yang sudah Pak Kamal lakukan nih pada coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan?
Di coaching ini saya sudah dapat melakukan coaching dengan alur tirta tentunya ya Pak ya. Dengan pertama menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir ya, untuk coach itu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik, saya sebagai observer nih mengamati proses coaching tadi ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, juga proses alur tirta yang sudah sesuai, dan Pak Kamal juga sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Baban ya, sehingga Pak Baban juga bisa menemukan solusi nih dari permasalahan, dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu Pak Kamal. Kemudian yang kedua Pak Kamal nih, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Kamal kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur tirta yang sebenarnya itu seperti apa, sehingga saya bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kamal ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Kamal ya. Baik. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga ke Pak Kamal. Sekian, terima kasih. Sama-sama Pak Gopur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gopur. Waalaikumsalam Pak Beban. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Beban. Pak Beban sendiri gimana? Baik? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini diberikan kesehatan ya Pak Gopur. Nah, sekarang hari ini kan kita akan melakukan Pak Gopur bersama Pak Kamal akan melakukan coaching, yaitu diskusi dengan Pak Kamal. Nah, sebelum itu saya mau izin bertanya dulu. Jadi alhamdulillah ya baik, sebelum melakukan coaching ini sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang ada pada hari ini. Jadi coaching ini kali ini di mana coach dan coach ini akan saya amati. Nah, apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ini, dan bagaimana coach juga tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tadi. Nanti itu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Jadi di antara kemitraan, terus apalagi proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa sih yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Baban, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Baban. Oke, jadi berarti ada mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Nah, dari itu bagaimana yang Bapak inginkan untuk saya amati, untuk diobservasi? Pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Baban. Oke, nah jadi apa sih harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Yang saya harapkan pada kesempatan observasi ini ya, saya ingin coach saya ini nantinya mendapatkan dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Baik, jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan coach ini sedikit terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bapak. Demikian dulu Pak observasi kali ini. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching kepada Pak Kamal. Siap Pak Baban. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Baban. Assalamualaikum Pak Kamal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Gopur. Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Kamal, saya juga baik nih. Tapi sepertinya saya lihat Pak Kamal ini masih kurang bersemangat nih. Kenapa nih Pak Kamal nih? Iya Pak Gopur, ada sedikit masalah nih yang terjadi pada peserta didik saya. Kenapa itu Pak Kamal? Kebetulan ini yang saya mau obrolkan sama Bapak. Iya. Terus kira-kira apa nih tujuan dari Pak Kamal ingin menyampaikan atau mengajak diskusi dengan saya? Jadi tujuan saya untuk pembahasan kali ini tuh saya ingin menginginkan peserta didik saya itu lebih menjadi peserta didik yang lebih baik lagi Pak, dan lingkungan kelas tentunya yang nyaman dan aman. Oke, jadi Pak Kamal ingin peserta didiknya lebih baik lagi dengan lingkungan aman dan nyaman, begitu ya Pak Kamal ya? Iya Pak.
Nah, kalau begitu kira-kira menurut Pak Kamal nih, kalau misalnya lingkungan yang aman dan nyaman, peserta didik yang lebih baik lagi itu kan ada di posisi 10 nih. Kira-kira di skala berapa saat ini Pak Kamal melihat posisi anak murid Bapak nih di sekolah? Kemudian nanti untuk mencapainya, Bapak mau berada di skala berapa nih kira-kira? Ya, untuk saat ini sih posisi atau kondisinya sekitar di skala 6 sampai 7 lah, Pak. Cuman ya saya harap kedepannya bisa menjadi lebih baik di sekitar skala 9 lah. Oh begitu, jadi Pak Kamal ingin posisi atau skalanya ada di 9 gitu ya Pak Kamal ya? Iya, Pak. Baik, kemudian kekuatan apa nih yang Pak Kamal, kemudian anak-anak muridnya dan sekolah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki yang pertama adalah yaitu tidak pantang menyerah, Pak. Dan pastinya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan menjadikan mereka itu lebih baik lagi, serta untuk mencapai tujuan itu ya pastinya saya akan membuat kesepakatan kelas ya sehingga dapat mewujudkan keyakinan kelas yang anak-anak harapkan. Kemudian yang akan saya kuatkan untuk mencapai tujuannya adalah saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah saya buat sehingga lama-kelamaan akan timbul rasa tanggung jawab ya. Ya, yang didorong oleh motivasi intrinsik mereka sendiri dan berkolaborasi tentunya dengan orang tua di rumah dan memberikan motivasi agar mereka tetap semangat belajar. Oke, baik. Nah, kemudian nih Pak Kamal, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang mungkin bisa menghalangi Pak Kamal dalam meraih tujuan tadi yang sudah disebutkan? Iya, setelah saya berdiskusi ya dengan Bu Nur ya, itu mungkin barangkali saya dapat pencerahan Pak terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Akhir-akhir ini memang di kelas saya juga memang kok kurang kondusif ya. Jadi ada juga anak yang sering menangis gitu kan. Kemudian ada juga yang mengganggu temannya saat belajar. Baik. Nah, kira-kira Pak Kamal sudah melakukan apa nih sebelum yang sudah disampaikan Pak Kamal tadi? Sebelumnya sudah melakukan hal apa? Saya sudah melakukan beberapa usaha Pak ya, yang mana sampai saat ini anak-anak juga memang belum ada perubahan. Namun dengan memberikan motivasi kepada anak-anak ya, seperti teguran halus itu yang sudah saya lakukan. Itu baik. Nah, setelah tadi Pak Kamal menyampaikan ya atau menyebutkan kekuatan dan hambatan nih, kira-kira selanjutnya Pak Kamal punya rencana apa ini untuk melakukan atau mencapai tujuan tersebut? Saya akan membuat rencana ya Pak dalam mencapai tujuannya itu salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas ya, sehingga mewujudkan keyakinan kelas yang seperti yang anak-anak harapkan. Yang akan saya lakukan, yang saya akan kuatkan untuk mencapai tujuan adalah saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sehingga lama-kelamaan akan timbul rasa tanggung jawab yang tadi sudah saya katakan ya, kemudian mendorong dan memotivasi mereka serta juga dapat berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah. Seperti itu ya. Baik. Kira-kira apa nih ukuran atau indikator keberhasilan rencana yang Pak Kamal tadi sampaikan? Rencana aksi Pak Kamal yang sudah disebutkan tadi seperti apa kira-kira indikatornya? Jadi ukuran keberhasilan rencana aksi saya ini adalah pertama adalah peserta didik yang dapat bertanggung jawab Pak, serta mampu mengolah emosi, kemudian dapat menerapkan keyakinan kelas yang sesuai kita harapkan. Baik. Nah, untuk jangka waktu nih Pak Kamal, kira-kira berapa lama yang Pak Kamal butuhkan dari rencana aksi yang akan dilakukan? Jadi untuk durasinya Pak, untuk tingkat keberhasilannya ya mudah-mudahan sih tidak begitu lama ya Pak ya, karena ini terkait konsistennya dan kolaborasi antara orang tua Pak. Baik. Baik Pak Kamal, sudah mulai mengerucut nih ya pertanyaan atau permasalahan yang Pak Kamal tadi sudah sampaikan ke saya. Kemudian tujuan yang Pak Kamal inginkan, kekuatan, kelemahan juga dari Bapak anak-anak juga dari sekolah ya, sampai
rencana aksi yang akan Pak Kamal lakukan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira komitmen dari Pak Kamal nih untuk melakukan rencana aksi tersebut seperti apa nih Pak Kamal? Iya. Saya akan berkomitmen Pak untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya dengan terkait dengan permasalahan peserta didik ini. Oke. Seperti apa komitmennya Pak Kamal? Ya, komitmen saya yaitu tadi melakukan kolaborasi dengan orang tua di rumah untuk memberikan motivasi agar bersama dan membimbing putra putrinya selama di rumah, dan tentunya saya akan membimbing selama di sekolah ya, dan akan secepatnya membuat kegiatan kelas. Oke, baik. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Kamal untuk menjaga komitmen yang tadi? Yang pastinya Pak, yang bisa membantu saya adalah untuk menjaga komitmen ini adalah rekan sejawat Pak ya. Oke, jadi guru-guru ya, guru-guru Pak Kamal ya. Kemudian orang tua juga. Oke, orang tua. Jadi bisa juga menerima masukan positif dari mereka. Oke, baik. Baik, alhamdulillah nih Pak Kamal ya, kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan Pak Kamal pada hari ini. Ya, semoga menjadi satu hal yang dapat melegakan Pak Kamal nih. Dan ya saya di sini hanya bisa membantu Pak Kamal untuk mengidentifikasi ya dan mencapai tujuan yang Bapak ingin capai gitu Pak Kamal ya. Nah, kira-kira menurut Pak Kamal nih, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita siang hari ini Pak Kamal? Ya, yang pastinya saya menjadi lebih tenang Pak ya, lebih nyaman gitu Pak dengan dengan teknik coaching ini Pak. Oke, baik. Bagaimana dengan tindak lanjut nih, follow up dari sesi coaching kita kali ini Pak Kamal? Ya, untuk sekarang cukup sampai di sini Pak. Saya mulai ada gambaran ya, jadi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila nanti ketika aksi yang saya lakukan belum berhasil, saya akan setting lagi kepada Bapak ya. Baik, saya tunggu Pak Kamal ya. Nanti kalau perlu bantuan atau support dari saya, silakan hubungi saya lagi. Baik. Ya Pak Kamal. Terima kasih Pak atas sarannya dan solusinya yang sudah disampaikan untuk hari ini. Baik Pak Kamal, sama-sama Pak Kamal. Assalamualaikum Pak Gofur. Waalaikumsalam Pak Baban. Alhamdulillah ya sudah dijalankan sesi coaching dengan Pak Kamal. Iya Pak, sudah alhamdulillah. Jadi sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Nah, yang pertama mungkin apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Alhamdulillah Pak Baban, di coaching ini saya sudah melakukan coaching ya dengan alur tirta Pak Baban. Ya tentunya dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya, sehingga alur tersebut bisa mengalir untuk coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak Baban. Ya, baik Pak Gofur. Saya sebagai observer ini mengamati nih proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan Siap, Pak. Proses di dalam itu alur tirtanya itu sudah ada, sudah sesuai. Jadi Pak Gofur sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kamal sehingga Pak Kamal ini bisa menemukan solusi sendiri. Dan dari permasalahannya dan coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Siap Pak Baban, terima kasih. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching dari yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak Baban ya, tentunya dengan bagaimana lebih bisa memahami lagi alur tirta ya, baik itu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Baban. Oke, mudah-mudahan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Amin Pak Baban, siap. Bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian pun observasi kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya Pak. Saya siap, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum Pak Baban. Waalaikumsalam Pak Kamal. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Kamal. Gimana Pak Kamal, sehat? Alhamdulillah Pak. Baik Pak Baban. Sebelum melakukan coaching ya, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya,
Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Pada coaching kali ini, di mana coach dan coachee akan saya amati ya Pak ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya. Bagaimana Bapak menanggapi ya pertanyaan dari coach ya. Dan jangan lupa Pak, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Baban adalah kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu dua kompetensi yang akan saya kembangkan. Bagian mana yang Bapak ingin amati dari observasi kali ini? Nah, jadi kompetensi yang pengen diamati Bapak, ada masukannya nanti, dia mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Jadi dengan diskusi ini mudah-mudahan coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak Baban, demikian dulu ya untuk pra observasi kali ini. Jadi untuk langkah selanjutnya Bapak silakan untuk melakukan coaching bersama Pak Gofur. Oke, siap. Terima kasih Pak Baban. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Pak Gofur, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Baban, alhamdulillah baik Pak Baban. Pak Baban sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tapi kayaknya saya lihat wajahnya ini pas keluar kelas ini Pak Gofur ini seperti kurang bersemangat. Why? Ya Pak Baban, jadi begini Pak Baban, saya lihat guru-guru kita ini di sekolah ya, ternyata masih banyak yang belum cakap ya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi nih Pak Baban. Oh begitu ya. Ya, kira-kira apa tujuan Bapak dari pembahasan kita hari ini? Nah itu dia Pak Baban, saya juga ingin menyampaikan hal itu ke Pak Baban, yang ingin saya diskusikan tentang permasalahan guru yang masih belum banyak nih Pak Baban yang menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas-kelas seperti itu. Nah jadi kira-kira nih kalau dibuat skala nih menurut Bapak, posisi keberapa saat ini rekan-rekan sejawat ini bisa 1 sampai 10 nih, dan untuk mencapainya itu Bapak itu mau skala di berapa? Ya kalau dengan kondisi seperti sekarang ini saya melihat teman-teman sih masih di skala 5 Pak Baban. Waduh, ya. Jadi karena masih belum banyak yang menerapkan diferensiasi pembelajaran di kelas, jadi saya melihatnya masih di angka 5 Pak Baban. Nah saya ingin ya nantinya setelah kita melakukan proses coaching ini, saya ingin teman-teman kita ini ada di ya mungkin di angka 7 ya sudah cukup baik Pak Baban. Oke, siap. Nah jadi berarti seperti itu ya, mudah-mudahan terrealisasi ya Pak. Nah sekarang kan skalanya itu pengen lebih baik lagi ya Pak. Nah sekarang saya mau tanya, kekuatan apa nih yang Bapak atau sekolah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau saya sih melihatnya kekuatan yang dimiliki rekan-rekan sejawat saya itu mereka sebenarnya ingin untuk majunya itu ada gitu, jadi pengen meningkatkan kompetensinya tuh ada. Seperti misalnya pas sekolah mengadakan pelatihan itu mereka bersemangat Pak Baban. Jadi mereka ingin sebenarnya pengen ada perubahan, cuman mungkin karena belum ada tempat-tempat atau kegiatan yang bisa mereka ikuti seperti itu, sehingga ya mereka masih berkutat hanya di sini saja gitu. Pada posisi ini. Oke, nah kira-kira nih apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang tadi disampaikan? Kalau hambatannya dari teman-teman ini mungkin mereka kurang literasi kali Bapak, kurang memperbanyak literatur atau membaca informasi-informasi terkait bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana cara menerapkan metode-metode atau variasi pembelajaran yang ya sesuai dengan kebutuhan murid-murid seperti itu Pak Baban. Oke, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Bapak sebelumnya? Kalau sebelumnya itu
Ya tadi saya sudah sampaikan Pak Bun ya, pernah ada pelatihan tapi frekuensinya masih sangat sedikit. Jadi kalau sekolah itu pernah mengadakan paling tidak 1 kali pelatihan dalam 1 semester, dan menurut saya itu masih sangat kurang gitu, sehingga perlu adanya satu atau beberapa kegiatan yang memang concern terhadap peningkatan guru dalam hal menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas seperti itu Pak Baban. Berarti setelah menganalisis kekuatan dan hambatan, kira-kira rencana apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu? Untuk mencapainya bagaimana? Ya kalau rencananya sih saya pengen tadi ya untuk menambah kegiatan pelatihan yang concern dengan masalah pembelajaran diferensiasi ya, sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan murid. Kemudian rencana lainnya ya saya ingin mengaktifkan kembali fungsi dari komunitas belajar di sekolah ini atau Kombel Pak Baban ya. Sehingga nanti di kegiatan Kombel itu para guru bisa saling berbagi praktik baiknya ya. Mungkin guru-guru senior atau yang lebih banyak atau lebih menguasai terkait materi bagaimana menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi seperti itu Pak Baban. Ya kira-kira apa nih ukuran indikator keberhasilan rencana aksi Bapak? Ya indikatornya saya ingin melihat guru-guru itu lebih banyak ya atau sesering mungkin mereka menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian metode atau media itu lebih bervariasi ya. Kemudian banyak hal sekarang itu yang membuat anak-anak lebih senang dan nyaman lagi di sekolah gitu, belajar di kelas gitu. Jadi nggak hanya monoton saja begitu saja gitu, guru mengajar itu nggak ada variasi atau metode pembelajaran yang berbeda gitu Pak Baban. Untuk jangka waktu nih, kira-kira nih kalau diukur berapa lama sih yang Bapak butuhkan dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Ya kalau bisa sih secepat mungkin Pak Baban, sesegera mungkin. Dalam mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan harus sudah kita lihatlah. Baik, nah sudah mengerucut nih. Jadi permasalahan yang Bapak alami ini, kemudian tujuan yang Bapak inginkan dan kekuatan dan kelemahannya itu sekolah, Bapak jadi memiliki rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Nah untuk selanjutnya nih, kira-kira Bapak komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi tersebut apa? Komitmen saya sih ya tadi Pak, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali bisa mengaktifkan kegiatan Kombel ya. Di situ nanti bisa saling berbagi praktik baik, saling sharing bagaimana menerapkan pembelajaran yang diferensiasi seperti Pak Baban. Nah saat ini siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini agar terlaksana nih? Ya tentunya pimpinan di sekolah ini Pak ya, baik kepala sekolah dan juga pemegang kebijakan atau stakeholder di sekolah ini, yayasan, kemudian nanti juga saya ingin mengajak pengawas sekolah juga untuk bisa mendukung rencana yang akan saya lakukan. Nah jadi alhamdulillah ya kita sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan Bapak. Baik, nah pada hari ini semoga menjadi suatu hal yang dapat melegakan Bapak, dan di sini lakukan hanya membantu Bapak untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang Bapak ingin dicapai. Baik, jadi Pak. menurut Bapak nih, apakah yang Bapak dapat dari perbincangan kita pada siang ini? Ya di awal tadi sih saya sedikit agak bingung Pak ya, jadi apa yang harus segera saya lakukan, tapi setelah proses coaching berjalan tadi di akhir sesi ini, alhamdulillah saya sudah cukup dapat pencerahan Pak terkait dengan aksi atau rencana yang nanti akan saya lakukan. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Saya kira cukup sampai di sini dulu Pak ya. Alhamdulillah sudah cukup terbayang ya apa yang akan nanti saya kerjakan Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini mendapatkan pencerahan buat Bapak sehingga masalah-masalah di sekolah bisa terselesaikan Pak. Baik Pak, amin insyaallah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baban. Ya. Assalamualaikum Pak Baban. Waalaikumsalam Pak Kamal. Pak Baban tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Gofur. Betul Pak. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya, pasca observasi ya Pak Baban. Yang pertama, apa
saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching ya terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Pak Gopur ini sesuai dengan alur tirta, Pak. Jadi dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir. Coaching ini bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, Pak. Baik Pak Baban, saya tentunya sebagai observer ya mengamati proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta juga sudah sesuai, dan Pak Baban juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Gofur sehingga Pak Gofur bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang kedua Pak Baban, kompetensi apa lagi yang kira-kira Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, dengan cara lebih memahami alur tirta ini, bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, efisien itu seperti apa. Jadi sehingga melakukan coaching nanti bisa lebih baik lagi, Pak. Baik Pak Baban, semoga kedepannya kita juga bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita pada hari ini Pak Baban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal. Ya, sama-sama Pak.